Pemanggil Jenius Akademi Necromancer. Bab 1. Tidak ada mimpi atau fantasi dalam kehidupan pewaris seorang baron. Sebuah wilayah pedesaan di pinggiran di mana pusat kota menyadari keberadaannya masih diragukan. Kincir angin berputar kuat di bawah langit cerah tanpa satupun awan, dan sapi serta kambing sedang merumput di padang rumput yang luas. Gedebuk, gedebuk, di seberang hutan, para lelaki desa sedang menebang pohon. Semburan tawa terdengar, mungkin Robert yang humoris membuat lelucon lagi. Setiap hari di wilayah kecil ini adalah kehidupan yang damai dan lambat. Meski begitu, Simon cukup puas dengan kehidupannya di sini. Simon, menurutmu kebajikan apa yang paling penting yang harus dimiliki seorang bangsawan? Sambil memikirkan hal lain sejenak, ayah Simon, Richard, yang berjalan berdampingan dengannya, mengajukan pertanyaan. Bingung dengan pertanyaan yang tiba-tiba itu, Simon segera memutar otak. Apakah itu simpati? Richard terkekeh. Bukan jawaban yang buruk. Lalu apa jawaban yang bagus? Richard perlahan mengangkat lengannya dan meletakkan tangannya di dada. Itu hati yang hangat. Simon berkedip mendengar jawaban tak terduga itu. Apa? Sama seperti bagaimana daun berganti pakaian di setiap musim. Kebajikan yang dibutuhkan seorang raja juga berubah tergantung situasinya. Richard tersenyum sambil membelai kepala Simon dengan lembut. Seorang bangsawan seharusnya bisa menjadi teman, orang tua, atau bahkan penjahat. Namun, tuan yang memperlakukan orang dengan hati yang hangat mendapatkan kekuatan untuk menyampaikan perasaannya kepada orang lain dalam situasi apapun. Itulah ikatan hubungan antara tuan dan pelayan. Pak, Richard dan Simon menoleh. Beberapa orang dewasa membawa kayu besar di bahu mereka, dan dilihat dari ekspresi mereka, itu terlihat cukup berat. Maaf mengganggu jalanmu. Jika kamu tidak keberatan, aku akan mengandalkanmu untuk itu, tolong. Dengan senang hati, Charles. Simon memandang ayahnya dengan ekspresi sedikit gugup di wajahnya. Richard Polentia adalah penguasa pedesaan biasa, tetapi ada satu hal yang istimewa tentang dia. Mundur, Simon. Dengan mata tertutup, Richard dengan cepat dan diam-diam melafalkan beberapa mantra dan merentangkan telapak tangannya. Kumpulan cahaya melayang ke langit dan berubah menjadi lingkaran sihir. Simon melihat sekeliling, waspada. Lingkaran sihir mulai aktif, dan pepohonan serta semak-semak di sekitarnya mulai bergetar. Ini dia, tanah bergetar, berubah menjadi rawa hitam, dan lengan yang terangkat darinya bergetar, seolah merindukan matahari. Lengan mereka terbuat dari tulang putih bersih, dan tanpa sepotong daging pun. Mayat hidup, monster dengan agresi tanpa syarat terhadap makhluk hidup. Namun, kebalikan dari akal sehat yang terjadi di wilayah ini. Berdetak, berdetak, kerangka yang berdiri di lantai berlari dan mulai membantu mengangkat kayu yang dibawa orang. Terima kasih Pak, bahkan penduduk desa, daripada takut pada kerangka itu, mereka tersenyum lebar dengan ekspresi yang mengatakan, lega sekali. Teruskan kerja bagus. Itu benar, ayah Simon adalah seorang ahli nujum. Para ahli nujum telah lama menguasai separuh dunia. Ini dimulai dengan kerajaan Talheren. Ketika Kaisar Talheren mengirim 50.000 pasukan ke benteng Necromancer, Kizen, untuk menghindari pengaruh mereka, hanya 10 ahli nujum yang dikirim dari Kizen. Hanya 10. Dan di sini, terjadi peristiwa bersejarah yang disebut Rose Retreat. 50.000 pasukan menuju Kizen berbalik dan kembali ke ibu kota kekaisaran. Setelah semua orang menjadi undead, ibu kota Talheren dihancurkan dan kaisar menyerah kepada Kizen. Setelah itu, tahta Talheren ditempati oleh mayat busuk yang dulunya adalah seorang kaisar. Pegawai sipil dan militer kekaisaran menundukkan kepala mereka pada bongkahan mayat, dan puluhan juta warga kekaisaran dipermainkan oleh pertunjukan boneka mayat busuk selama 30 tahun. Sejarah singkat kekuatan dan teror Necromancer. Para ahli nujum, yang pada waktunya, muncul sebagai arus utama dan secara bertahap memperluas kekuatan mereka. Sekarang, mereka menjalankan pengaruhnya di separuh benua, dan separuh lainnya ditempati oleh pendeta, satu-satunya antipode mereka. Sekarang, setelah beberapa dekade berlalu sejak perang 100 tahun antara kedua faksi yang saling berhadapan, benua tersebut menikmati perdamaian yang agak genting. Tapi kurasa itu tidak ada hubungannya dengan wilayah kita. Simon merasa sejarah perang ini berasal dari negara yang jauh. Peristiwa paling penting baru-baru ini di Les Hill, wilayah yang akan ia kuasai suatu hari nanti,
adalah sapi tempat Charles, yang hampir tidak ada berita apapun, melahirkan 2 anak sapi yang muda dan sehat, dan Charlon mendapat 3 jahitan di tubuhnya, dahi akibat terpeleset saat mengelap lantai. Simon tiba di istana raja dengan senyuman konyol. Penduduk desa bersikeras menyebutnya kastil raja, namun nyatanya, itu hanyalah sebuah rumah kayu biasa. Dibandingkan dengan para bangsawan miskin yang memiliki kastil kecil untuk bermartabat, Richard, penguasa Les Hill, adalah orang yang sederhana. Berderak, "Bu, aku pulang." Begitu dia membuka pintu dan memasuki rumah, aroma kayu yang nyaman dan menenangkan tercium. Kayu bakar di perapian di dinding terbakar dengan suara berderak. "Simon, kamu di rumah." Seorang wanita berambut abu-abu dengan celemek muncul dari dapur. Itu adalah ibu Simon, Anna Polentia. "Ya, aku baru saja kembali dari membantu penebangan pohon di desa." "Sudah makan belum?" "Aku makan siang beberapa waktu lalu. Aku membuat roti dengan sisa adonan. Oleskan jeli di atasnya dan isi sampai kenyang." Dia pasti dirasuki hantu yang mati karena tidak bisa memberi makan putranya. Ibunya, Anna, adalah orang yang memuaskan dirinya dengan terus-menerus memberi makan orang-orang di sekitarnya. Simon pura-pura tidak mendengar dan menunjuk nampan di atas meja. "Bu, apa ini?" "Ini air yang dicampur dengan jamur lehark." Jamur lehark merupakan jamur beracun yang sering ditemukan di pegunungan selatan, dan jika dimasukkan ke dalam air, minyak berwarna kehijauan mulai mengapung. Jika memakannya, kamu akan menderita sakit perut atau diare selama seminggu, namun lain ceritanya jika sampai melalui tangan Anna. Dia mendekat dan memasukkan tangannya ke dalam air yang diberi jamur lehark sambil menyingsingkan lengan bajunya. Wow, Simon, yang sedang menonton, berseru sedikit. Begitu cahaya putih muncul dari tangannya, racunnya dinetralkan. Zat hijau yang melayang-layang lenyap, hanya menyisakan nutrisi jamur yang utuh. Aura putih terpancar dari tubuhnya saat dia memurnikan racunnya. Kekuatan ini, yang sering disebut keilahian, merupakan simbol dari seorang pendeta. Itu benar, Simon adalah putra seorang ahli nujum dan seorang pendeta. Dia tidak begitu tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara orang tuanya. Dia hanya tahu bahwa mereka berdua memiliki cinta terlarang seperti dongeng, dan sebagai hasilnya, dia dilahirkan. "Simon," suara Anna terdengar tanpa dia sadari saat dia kembali ke dapur. "Aku membuat pie apple. Makanlah." "Aku mengerti." Hari berlalu seperti biasa. Simon menyeret tubuhnya yang lelah dan berbaring di tempat tidur. Les Hill diam hari ini, dan besok akan sunyi. Simon tertidur tanpa ragu bahwa kehidupan sehari-hari yang damai ini akan tetap sama selamanya. Namun, berdebar, perubahan sudah dimulai. Sepucuk surat dari luar jendela menempel di wajah Simon. "Kuhuf." Simon mengangkat lengannya dan mengeluarkan surat itu sambil membuka matanya. "Halo." Simon mengedipkan matanya pada suara asing itu. Seseorang sedang duduk di dekat jendela tempat cahaya bulan bersinar. Seorang gadis dengan rambut perak indah sampai ke kakinya dan suasana misterius. Rasanya seperti melihat peri hutan yang baru saja muncul dari dongeng. Saatnya telah tiba. Sebuah suara, manis seperti madu, membangunkannya. Simon, yang beberapa saat memasang wajah melongo, diam-diam mengambil selimut dan menutupi kepalanya. "Jangan berpura-pura tidak melihatku." Gadis itu turun dari jendela dengan ekspresi marah di wajahnya. "Kamu melihatku. Bangun sekarang juga." Simon dengan enggan melepaskan selimutnya dan duduk setelah dia berteriak. "Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Apakah kamu tersesat? Tahukah kamu di mana ibumu berada?" Gadis itu menghela nafas kecil dan tersenyum seolah dia sudah mendapatkan kembali ketenangannya. Cahaya bulan bersinar melalui jendela, dan rambut peraknya semakin bersinar. "Aku menemukan orang yang tepat. Aku di sini untuk menemuimu, Simon Polentia." Simon membuat ekspresi terkejut. "Dia tahu namaku. Kenapa aku baca surat itu?" Itu adalah suara yang serius untuk anak seusianya. Simon dengan hati-hati melepas segelnya dan membuka amplopnya. Suara gemerisik dan selembar kertas kaku yang terlipat menjadi 2 muncul. "Bang, Simon, suara apa tadi?" Pintu terbuka, dan Richard serta Anna masuk. Mereka berdua bertemu pandang dengan gadis berambut perak. Nevini, seolah ini bukan pertemuan pertama mereka, wajah pasangan itu menjadi cerah. Gadis itu juga tersenyum dan melambaikan tangannya. "Sudah lama tidak bertemu, Richard, Anna."
Mereka bertiga mulai berbicara dengan penuh semangat. Simon, yang tiba-tiba dikucilkan, memandang mereka. Ayahnya, Richard, memiliki wajah bersemangat seperti anak kecil, dan ibunya, Anna, sangat marah karena dia harus menyiapkan makanan sekarang. Simon, sapa dia dengan sopan, kata Richard. Dia Nephthys Archbold. Tunggu sebentar, sepertinya aku pernah mendengar nama itu sebelumnya. Nephthys Archbold, tidak, tunggu, jangan bilang padaku. Archbold Nephthys dari Kizen, puncak dari semua ahli nujum yang menguasai Kizen. Orang yang menyebabkan insiden Talheren, dan mengubah kaisar menjadi boneka mayat. Penyihir kematian yang telah hidup selama 300 tahun. Anak itu, lalu apa ini? Simon gemetar dan mengeluarkan surat itu. Aku akan secara resmi memberimu lamaran, Simon Polentia. Suara gadis itu bergema di telinga Simon seperti sebuah lirik saat dia membaca surat itu. Pemberitahuan penerimaan Kizen, Simon Polentia. Datanglah ke Kizen.